renungan kita, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam pelungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba tampak bersama dengan malaikat sejumlah besar tentara, bala tentara surga, memuji Tuhan, memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka pergi ke Bethlehem dan melihat anak itu. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, jelas dari bacaan tadi menunjukkan tentang peristiwa Yesus dilahirkan. Kita singkat saja bahwa pada saat itu tidak di rumah penginapan sudah tidak ada tempat. Lalu pemilik rumah penginapan menunjuk rumah di belakang tempat penginapan yang biasanya menjadi tempat peristirahatan para budak yang para budak dari tamu-tamu yang menginap di penginapan, termasuk para penjaga ternak atau orang-orang kecil lainnya yang mereka beristirahat di tempat khusus bagi mereka dan sekaligus untuk memberikan makanan kepada keledai atau unta tumpangan. Nah, ketika Yusuf dan Maria sampai di tempat tersebut, sejumlah tempat penginapan penuh dan tidak ada tempat yang ini. Ada tempat kosong, tapi tempat di mana para budak beristirahat, keledai unta beristirahat. Nah, dari tempat itulah Yesus dilahirkan. Dan ketika Yesus dilahirkan saat itu, sementara gembala-gembala di padang mendapatkan berita dari malaikat bahwa Yesus dilahirkan, dan mereka menuju ke tempat tersebut, ke rumah di mana Yesus dilahirkan. Di sana mereka menyampaikan apa yang terjadi, dan orang-orang di sekitar atau ada di tempat di mana Yesus dilahirkan menjadi heran atas peristiwa tersebut. Nah, jelas bahwa banyak orang di sekitar Yesus dilahirkan, kemudian gembala-gembala mereka menyaksikan peristiwa Yesus dilahirkan, kemudian mereka menyimpan itu, mereka bertutur kepada generasi berikut, kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, tuturan tentang peristiwa kelahiran Yesus itulah yang berkembang terus-menerus dalam komunitas pengikut Yesus, komunitas umat pada masa itu, hingga pada saat menjelang sekitar tahun 60-70 Masehi, Dr. Lukas menulis ulang tentang peristiwa Yesus, menulis dalam bentuk surat kepada Kaisar, maka dia awali dengan peristiwa kelahiran Yesus ini. Jadi menariknya, saudaraku, bahwa ingatan tentang peristiwa Yesus itu terus diceritakan, semua orang bertutur tentang itu, dan hingga tiba pada masa kini di hadapan saudara dan saya, kita sekalian mengetahui peristiwa Yesus dilahirkan. Menarik di sini, saudaraku, bahwa pada konteks kekinian kita tentu saja kita sudah mendengar peristiwa Yesus dilahirkan, membacanya berulang-ulang bertahun-tahun, kita paham betul
peristiwa Yesus dilahirkan. Tapi apakah kita juga menceritakan itu ulang-ulang kepada orang lain? Seperti yang dilakukan orang-orang pertama ketika mereka melihat peristiwa Yesus dilahirkan. Tentu saja pada konteks kekinian kita punya banyak kesempatan, banyak waktu, banyak sarana, banyak media untuk menceritakan tentang peristiwa Yesus dan membuat orang bisa juga percaya pada Dia dan yang memuliakan Allah. Tanpa cerita ulang dari peristiwa Yesus itu, kita tentu saja saat ini kita tidak tahu tentang peristiwa kelahiran. Banyak orang di sekitar kita juga sama, tanpa kita menceritakan ulang tentang peristiwa Yesus, maka mereka juga tidak tahu. So, pada saat kita merayakan Natal, maka yang utama adalah kita menceritakan ulang peristiwa Yesus kepada sesama kita, entah anak, cucu, atau orang-orang di sekitar kita yang ingin tahu atau yang belum tahu tentang peristiwa Yesus. Dan itulah kesempatan pada kita bercerita tentang Yesus, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun. Amin.